Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal penting dan ini berhubungan dengan pertanyaan salah seorang sahabat kita, umat Katolik, mengenai apa yang ada di dalam doa Rosario itu. Kebetulan dalam video sebelumnya saya bicara mengenai bulan Mei dan bulan Oktober dalam gereja Katolik. Jadi ada satu pertanyaan yang sangat penting dari salah seorang sahabat kita, umat kita, tentang Rosario ini. Bahwa di sana atau di dalam Rosario ini, umat itu tidak menyadari bahwa di sana sedang terjadi sebuah kegiatan yang sifatnya kontemplatif. Demikian juga umat itu selalu bicara tentang doa permohonan yang disampaikan di dalam doa Rosario. Dan ini untuk kita sebagai umat beriman Katolik ini bukan hal yang baru mengenai pertanyaan umat ini. Yakni ketika kita berdoa Rosario, umat selalu bertanya, di mana nanti bagian atau posisi kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ini selalu menjadi pertanyaan umat. Maka apa yang dikatakan oleh sahabat kita ini sekaligus menjadi pertanyaan ini menjadi hal yang penting. Bahwa di sana itu umat itu sering bertanya demikian, bagaimana kira-kira? Maka saya menjawabnya di dalam sesi ini atau melalui sesi ini. Jadi memang kenyataan yang kita temukan bahwa umat sering bertanya demikian. Nanti di bagian mana kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Jadi doa Rosario ini disamakan dengan doa lingkungan. Maka saya harus hadir memberikan pencerahan ini untuk kita. Semoga ini bisa memberikan masukan yang baik bagi kita ketika kita berkumpul bersama melaksanakan doa Rosario. Baik, para sahabatku terkasih, sebelum menjawab hal ini, saya perlu katakan demikian. Bahwa doa Rosario itu adalah sebuah doa kontemplatif atau sebuah tindakan kontemplatif. Sama seperti disampaikan oleh sahabat kita ini. Jadi doa Rosario itu adalah sebuah kegiatan, sebuah tindakan kontemplatif. Karena apa? Berisikan renungan tentang hidup Yesus dan Maria. Sadar atau tidak sadar sebenarnya di dalam Rosario itu kita merenungkan peristiwa hidup Yesus. Demikian juga Bunda Maria yang punya peran yang luar biasa berpartisipasi di dalam sejarah keselamatan dunia. Di dalamnya kita merenungkan misteri hidup Yesus dan Maria dalam rencana penyelamatan Allah. Jadi di dalam Rosario itu kita sebenarnya itu melakukan atau sedang merenung tentang misteri agung, misteri yang luar biasa berhubungan dengan sejarah keselamatan umat manusia. Bahkan Santo Yohanes Paulus II pernah mengatakan dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae, beliau mengatakan begini, Rosario itu sendiri sebenarnya adalah ringkasan Injil. Rosario itu adalah ringkasan Injil. Karena apa? Dengan mendaraskan doa Rosario, kita sebenarnya sedang merenungkan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam Injil itu sendiri. Jadi dengan merenungkan peristiwa-peristiwa suci Rosario, kita itu sebenarnya sudah merenungkan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam Injil. Maka dikatakan Rosario itu adalah ringkasan dari Injil. Maka di sini para sahabatku terkasih, Rosario itu sebenarnya adalah sebuah renungan. Rosario itu sendiri adalah sebuah renungan. Dengan berosario, kita diajak oleh gereja untuk merenungkan sejarah keselamatan, merenungkan kehidupan Yesus, merenungkan kehidupan Bunda Maria yang ikut berpartisipasi di dalam sejarah keselamatan itu. Maka di sini, ketika umat Katolik berdoa Rosario, sebenarnya umat Katolik itu di sana diajak untuk merenungkan peristiwa keselamatan Allah. Maka di sini kita sebenarnya tidak punya kesempatan atau tidak punya peluang untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita.
Karena apa? Kita sedang diajak untuk merenungkan peristiwa keselamatan Allah itu. Peristiwa hidup Yesus, misteri hidup Yesus dan Maria. Jadi kita sebenarnya di sini diajak untuk merenung peristiwa besar ini dan bukan untuk menyampaikan permohonan kita. Mari kita ikuti ulasan selanjutnya supaya kita semakin mengerti. Nah, hal ini jelas kita lihat dalam peristiwa-peristiwa Rosario. Ada 4 peristiwa besar, kemudian di dalamnya itu ada 20 peristiwa lagi. Misalnya yang pertama, peristiwa gembira. Apa yang terjadi di sana? Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kita merenungkan tentang peran Maria. Kemudian yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Kita masih merenungkan tentang Maria. Lalu yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kemudian yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dan kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Kita merenungkan peristiwa hidup Yesus. Maka tadi di atas itu dikatakan, Rosario itu sebenarnya kita di sana itu merenungkan misteri hidup Yesus. Demikian juga Maria. Kemudian kita lihat peristiwa sedih. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian yang kedua, Yesus didera. Yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Kelima, Yesus wafat di kayu salib. Kemudian peristiwa mulia misalnya. Pertama, Yesus bangkit dari kematian. Kedua, Yesus naik ke surga. Ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Empat, Maria diangkat ke surga. Lima, Maria dimahkotai di surga. Kemudian peristiwa terang. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Kemudian Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Yang berikut, Yesus memberitakan kerajaan Allah dengan menyerukan pertobatan. Dan kemudian Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan yang terakhir, Yesus menetapkan Ekaristi. Jadi dari hal-hal yang kita renungkan di dalam 4 peristiwa besar ini, kita merenungkan misteri hidup Yesus dan Maria. Dan memang kalau kita sadari dengan baik, poin-poin penting ini, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya merupakan ringkasan dari Injil itu sendiri. Maka Santo Yohanes Paulus II tadi mengatakan bahwa dengan merenungkan, mendaraskan Rosario, sebenarnya di sana itu kita merenungkan atau melihat ringkasan Injil itu sendiri. Jadi para sahabatku terkasih, hal ini sangat jelas bagi kita bahwa keempat peristiwa besar ini mengajak kita untuk merenungkan sejarah keselamatan Allah melalui kehidupan Yesus dan Maria. Maka tadi di atas saya katakan, sebenarnya di sini kita tidak punya peluang untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Seandainya itu di dalam novena, maka memang jelas di sana sudah diatur. Kita menyampaikan permohonan-permohonan kita, ujud-ujud kita. Itu sudah jelas diatur. Tapi kalau berdoa rosario, sebenarnya di sini tidak diberi peluang bagi kita untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita hanya diajak untuk merenungkan sejarah keselamatan Allah melalui hidup Yesus dan Maria sendiri. Maka komentar saya para sahabatku terkasih. Pertama, di sini kita itu tidak dituntut untuk mengutamakan kepentingan kita. Karena menyampaikan permohonan kita berarti kita menyampaikan kepentingan-kepentingan kita. Tapi di sini kita mengutamakan renungan tentang misteri keselamatan Allah itu. Yang kedua, jika kita begitu ingin menyampaikan intensi-intensi kita atau permohonan-permohonan kita, karena nanti ada umat yang merasa tidak nyaman. Wah, sudah berdoa rosario kok masa permohonan atau intensi pun tidak ada di dalam? Karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka diusulkan demikian. Seandainya umat itu ingin sekali menyampaikan bahwa di dalam itu ada juga intensi-intensi kita, maka intensi itu disampaikan sebelum peristiwa-peristiwa rosario ini. Jadi antara 3 Salam Maria pertama,
dengan peristiwa-peristiwa Rosario. Jadi sebelum memasuki peristiwa Rosario, intensi-intensi itu cukup disampaikan oleh pemimpin doa Rosario ini atau orang yang memimpin doa Rosario ini. Jadi tidak dibuka kesempatan untuk satu persatu untuk menyampaikan permohonan. Tapi sebelum doa itu, yang memimpin doa Rosario ini sudah menanyakan kepada tuan rumah misalnya, kemudian umat yang hadir, apa saja kira-kira intensi doa kita yang ingin kita bawakan di dalam doa Rosario ini. Jadi misalnya tuan rumah mengatakan, untuk kami mohon kesehatan dan rezeki. Lalu ada umat yang lain lagi mengatakan, kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian air. Kemudian ada lagi mendoakan keluarga yang sedang sakit dan lain-lain. Maka sebelum memasuki peristiwa-peristiwa Rosario ini, pemimpin akan berkata demikian. Di dalam doa ini juga kita masukkan juga intensi-intensi kita, antara lain pertama, kita mendoakan keluarga di rumah ini, semoga mereka selalu sehat dan diberikan rezeki. Kita juga mendoakan untuk anak-anak kita yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir. Demikian juga kita mendoakan saudara kita dari lingkungan ini yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Cukup bahasa seperti ini yang disampaikan oleh pemimpin, lalu dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa Rosario yang dimulai dari peristiwa yang pertama. Jadi tidak diberi kesempatan kepada umat yang hadir untuk membawakan permohonan ini satu persatu. Bagi ini bla 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 kami mohon. Bagi ini bla 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 kami mohon. Bukan seperti itu modelnya. Tapi intensi tadi sudah disampaikan kepada pemimpin, sehingga sebelum sampai kepada peristiwa-peristiwa suci ini, pemimpin itu yang menyampaikan intensi-intensi yang disatukan dengan doa Rosario kita pada saat itu. Sehingga muatan Rosario ini sendiri tidak menjadi kabur. Dan kita juga memberikan edukasi kepada umat bahwa doa Rosario itu bukan di sana kita menyampaikan permohonan-permohonan kita, tetapi kita diajak oleh gereja untuk merenungkan misteri keselamatan Allah melalui hidup Yesus dan Maria. Demikianlah yang dapat saya sampaikan para sahabatku terkasih, sekaligus menjawab pertanyaan dari seorang sahabat kita. Semoga ini membantu kita dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.